Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Jumpa lagi lur dengan saya biasa lur, tukang las kecil-kecilan di channel Ijan Koreh-Koreh. Oke lur, mohon maaf lur, ini udah lama nggak buat video. Biasalah disibukkan oleh kesibukannya sendiri ya, seperti ini loh lah, sebagai seorang freelance kerja serabutan. Kadang kalau lagi sibuk, kalau lagi santai-santai ya sibuk dibuat-buat sendiri. Oke lor, pada kesempatan video kali ini, nah, ini ada sedikit apa pengalaman yang mungkin bisa saya bagikan khususnya untuk dulur-dulur semua, apalagi untuk dulur-dulur pemula. Nah, pada saat ini saya sedang merepair pagar sliding untuk di rumah-rumah tuh, pada kropos bagian bawahnya, rodanya pun pada macet-macet. Nah, di kesempatan video ini ada trik untuk meminimalisir agar kerusakan-kerusakan tersebut bisa agak diperlambat. Ya namanya udah umurnya rusak ya, memang betul rusak lor, tapi kita mencoba untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan pada pagar-pagar sliding di rumah-rumah lor. Nah, insya Allah dengan trik-trik ini ya mudah-mudahan agak awet lah pagar-pagar itu. Karena kalau misalnya pagar sliding, nah kita biarin aja ya, memang kalau udah rusak, tapi minimal kalau kita rawat, kita perhatikan apa penyebabnya, minimal agak awet sedikit. Nah, ini kerusakan pagar sliding kan dari mulai roda, bagian bawah, engsel-engsel. Nah, ini bisa diminimalisir. Ini berdasarkan pengalaman selama ini sama pengamatan lor. Ini bukan berdasarkan sains lor. Kalau berdasarkan sains, nah, aku kurang paham, itu bagian orang ahli-ahlinya lor. Nah, oke lor, yang saat sekarang saya kerjain ini bagian bawah yang kropos lor sama rodanya lor. Nah seperti ini lor. Nah ini bagian bawah ini udah saya ganti. Ini satu lajur sampai ke sana, ini kropos semua nih, ini kroposannya loh. Nah ini kropos, rodanya pun entah kemana, sampai sana kropos semua. Kalau pagarnya masih bagus lor, nah, masih bagus, masih kuat, nggak kropos-kropos, cuman bagian bawahnya. Nah, ini rodanya masih lumayan lah. Ini roda lamanya, yang satu masih oke. Kalau yang satu lagi kayaknya udah hilang atau macet. Nah ini bagian bawahnya ini kropos-kropos kayak gini kan. Ini udah saya potong, nah, saya ganti sama ini. Atasnya masih mantap, cuman bagian bawahnya yang sudah kropos. Jadi berdasarkan pengalaman, biasanya pagar-pagar sliding ini kerusakannya yang pertama biasanya satu rel. Nah, rel ini untuk dudukan jalannya roda, biasanya rel itu kropos. Jadi kalau dulur-dulur pingin relnya awet, kalau bisa itu ditanam di dalam semen, jangan dibikin gantung. Kalau dibikin gantung, apalagi di atas saluran itu cepat kali keropos lur. Kalau relnya itu keropos karena mungkin uap air dari air saluran. Tapi kalau ditanam di semen, dia itu lebih awet. Ini selama ini yang saya amat-amatin lor. Terus yang kedua roda. Nah, roda ini roda ini pun kalau
melebihi beban. Jadi roda ini disesuaikan dengan lebar pagar lur. Kalau misalnya lebar pagarnya besar tinggi, ya pakailah roda yang agak besar. Tapi kalau misalnya pagarnya tinggi besar rodanya kecil, ya inilah gotri atau pelor yang di dalam sini pecah, akhirnya macet atau koplak. Itu kerusakan roda yang pertama. Terus yang kedua, macet. Nah, macet atau kena karat ini karena sering kena air hujan, debu, jarang dikasih pelumas. Nah, cuman rata-rata aku tengok sekarang kalau ngasih pelumas di sini dikasih pelumas. Sebetulnya di dalam sini loh, di sini yang dikasih oli. Karena pelor atau gotrinya ini di dalam sini. Nah, ini sini yang dikasih oli. Nah, kalau jarang dikasih oli, biasanya di sini ada debu, karat semua nyampur jadi satu. Nah, inilah bikin macet, nggak jalan. Nah, akhirnya pagar ini kalau didorong jadi berat. Nah, berat kalau dipaksa terus ya lumayan juga ngeluarin tenaga. Ini yang roda. Jadi kerusakan roda bisa diminimalisir, sering-seringlah dikasih oli sebelah sini. Yang pertama biar pelornya atau kotrinya nggak gampang pecah, yang kedua biar nggak macet karena karat. Nah, terus rodanya pun disesuaikan dengan besarnya pagar. Nah, kalau ini besar nih, ini pagar ini tinggi ini 1,60 meter tingginya. Kalau panjangnya dari sini sampai ke sana 3,16 meter. 3,16 meter, tinggi 1,60 meter. Nah, lumayan besar lur. Nah, saya menggunakan roda 3 inci. Roda 3 inci lur. Roda 3 inci kalau disentiin pakai ukuran senti dari sini sampai ke sini ya sekitar 7 cm setengah atau 7 cm lebih lah. Jangan pakai roda yang kecil loh. Pakai kecil ya nggak lama lur, dia nggak tahan beban ini. Pertama yang diajar adalah pelornya atau gotrinya, langsung pecah. Kalau udah pecah ya udah didorong berat. Walaupun ini bisa koplak atau bisa muter, didorong tetap berat. Apalagi di dalamnya ini gancet atau banyak karatnya, macet, banyak debunya karena jarang dikasih oli. Nah, itu berat betul lor. Makanya dulur-dulur kalau ganti oli motor atau apa bisa lah olinya dibawa pulang kan, buat dipakai pelumas roda pagar. Nah, terus yang ketiga ini tulangan bagian bawah. Ini sering keropos. Nah, seperti ini keropos kan. Nah, ini keropos, ini tulangan bawah. Ini karena di sananya saya tengok ini untuk relnya bagian bawah itu rendah, jadi berfungsi sebagai parit juga. Jadi kalau misalnya di garasinya itu nyuci mobil, nyuci motor, nah relnya itu karena rendah jadi berfungsi sebagai saluran juga. Akhirnya air itu kan pertama di rel, terus di tulangan gerbang bagian bawah ini sering kerendam air sabun, air apa ya, udahlah cepat keropos. Nah, itu untuk gerbang. Terus untuk tulangan pagar gerbang atau pagar sliding bagian bawah. Terus yang selanjutnya untuk engsel. Nah, ini untuk pagar-pagar yang model swing. Biasanya dalam pembuatan pagar kan ada juga yang dimodif, sebagian sliding, nah, seperti ini sliding, nah, sebagian swing untuk masuk motor. Itu di engsel-engselnya pun sering gancet, jadi nggak muter. Jadi kalau seret dipaksa, nah, akhirnya ininya yang kalah, sobek, besi holonya yang sobek. Nah, itu harus sering dikasih oli atau ya oli bekas lah, nggak mesti harus oli bagus. Nah, biar jelasnya coba saya tunjukin ke luar. Ini di sini cuaca lagi hujan, mudah-mudahan
udah agak reda lur. Nah, coba saya tunjukin ke arah luar biar dulur-dulur jelas apa yang saya maksud. Nah, misalnya pagar ini lur. Nah, ini engsel kayak gini. Ini di sini kan ada lubang, ini harus sering dikasih oli, kalau enggak ya kancet. Nah, ini juga bagian bawah, ini kan ada lubang nih, ini fungsinya untuk masukin oli, tapi karena ini nempel di semen, paling kalau ini kancet dipaksa paling ini yang rusak. Tapi kalau ininya besi holo, kalau ini kancet dipaksa holonya yang sobek. Nah, kira-kira seperti itu lor. Oke, kembali lagi ke WhatsApp. Oh ya, satu lagi lor, ini yang enggak kalah pentingnya. Jadi kalau siapa tahu, nah seperti ini. Nah, ini misalnya ini kan atap nih. Nah, ini masang pagar. Nah, jadi jatuhnya air hujan kalau bisa ini di luar pagar ini. Nah, itu pagar bisa lebih awet. Jadi nggak langsung ke pagar. Biasanya kalau air jatuh langsung ke pagar, ini gerbang-gerbang atau pagar-pagar ini kalau terbuat dari holo, kadang banyak masuk air. Mungkin masuknya ke lewat sela-sela kayak gini lor. Nah, ini kayak gini lewat sela-sela kayak gini. Jadi ngumpul lah air di dalam ini. Lama-kelamaan ya keropos. Tapi ya kadang-kadang kita masang pagar itu kadang kanopinya udah ada. Nah, kalau kanopinya udah ada kan nggak mungkin kan kita masang pagar minta tolong suruh dimajuin sama yang punya rumah kan nggak enak. Kita masang pagar ya kalau posisinya pasnya di situ ya di situ. Cuman kalau pas ketemu kanopi atau atap yang lebih maju dan pasang pagarnya lebih terlindungi dari jatuhnya air hujan, misalnya seperti ini aku kasih gambaran aja, ini kanopi tetangga. Jadi ini jatuhnya air hujan pas di luar pagar ini. Nah, biasanya pagar ini agak lebih awet ya, berdasarkan pengamatan lor, karena mengurangi jatuhnya air langsung ke pagar itu lor. Kira-kira seperti itu lor. Ya seperti itulah lur, berdasarkan pengamatan aja lur, bukan berdasarkan sains. Atau kalau berdasarkan sains itu lain lagi ceritanya, dan lain pula ahlinya yang menerangkan. Ini pengamatan selama ini lur, selama jadi tukang teralis kecil-kecilan. Ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat dulur-dulur semuanya. Oke lur, segitu aja videonya lur, walaupun singkat, kurang berwarna. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada yang bisa diambil bagi dulur-dulur semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.